Number head together. Number diberi nomor, head kepala, together bersama. Satu grup terdiri dari 3 sampai 5 orang yang setiap anggotanya nanti akan diberi nomor yang berbeda. Tetapi antara kelompok yang lain nomornya sama. Misal, ada 3 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Urutannya sesuai dengan yang sudah di-share Mbak Cindy. Yang urutannya berubah karena pergantian anggota, silakan menggantikan. Understand? Enggak paham. Enggak paham. Bapak satu ya. Berarti Mbak Rizka nomor 1. Terus ini nomor 2. Ini nomor 3. Ya. Kalau ini mau jadi Kenza, kan udah gabung berarti sana. Ganti terserah pilih 1, 2, 3. Yang kelompoknya tetap berarti anggotanya tetap. Misal ini kelompok ini Mbak Leni berarti nomor anak nomor 1, nomor 2 Mbak Mayang, nomor 3 Eva. Paham? Ya. Penentuan kelompok ini ditentukan oleh guru dengan dasar pretest. Kenapa kita tentukan lebih dahulu kelompoknya? Diurutkan dari kemampuan intelijensi. Jadi satu kelompok itu heterogen. Jadi ada anak yang cerdas, ada anak yang biasa, ada yang pintar ngomong, ada yang pendiam. Oke? Penentuan anggota kelompok dipilihkan oleh guru dengan pretest sebelum metode ini dilakukan. Setelah pretest, baru nanti dibentuk kelompok seperti ini. Nah, setelah dibentuk kelompok, semuanya akan diberi nomor tadi. Kemudian guru akan memberikan permasalahan dengan syarat semua anggota kelompok sudah mempunyai bahan ajar. Misalkan sudah punya buku ya, berarti anak-anak harus punya buku. Terus nanti gurunya akan memberikan soal. Soal sudah di-share semuanya, dibuka. Nah, setelah soal di-share, nantinya diskusi. Ya, didiskusikan itu pastikan semua anggota kelompok tahu jawabannya. Ya, ingat. Berarti anak yang pintar punya PR untuk memahamkan anak yang belum paham. Ya, anak yang lebih paham duluan punya PR, punya tugas memahamkan teman. Pastikan semua anggota kelompok paham. Setelah diskusi waktunya selesai, guru akan memanggil nomor secara acak. Misal, nomor 2, berarti semua anggota kelompok dengan nomor 2 yang akan menjelaskan hasil diskusi. Understand? Yes. Iya. Silakan dibuka soalnya. Soalnya 15 menit, 15 minutes.
Tumbuh keras sekali. Dalam ilmu medis aborsi dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu ada pembunuhan yang terjadi dengan sendiri dan sengaja digugurkan. Pada dasarnya, orang melakukan aborsi adalah haram. Namun, dalam keadaan darurat yang dapat mengancam ibu atau janin, aborsi diperbolehkan berdasarkan pertimbangan medis dari tim dokter ahli. Dan hukum aborsi akibat pemerkosaan adalah haram. Namun, sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Menurut ilmu kedokteran, hal itu dapat diketahui dari hari pertama haid terakhir. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali terhadap aborsi yang sudah memenuhi syarat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan berdasarkan ketentuan-ketentuan. Oke, terima kasih. Give applause for group head. Dalam ajaran Islam, hukum aborsi itu sebenarnya haram. Namun, dalam keadaan darurat itu diperbolehkan karena salah satunya adanya nyawa ibu atau janin yang akan terancam. Dan menurut pertimbangan medis atau dokter, dalam aborsi karena pemerkosaan itu adalah haram. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin itu 40 hari. Karena kalau melebihi 40 hari, maka janin itu sudah ada nyawanya, jadi tidak boleh untuk diaborsi. Menurut ilmu kedokteran, hal tersebut diketahui dari petaka seksual akhir. Iya, kan maaf ya. Hukum aborsi sebenarnya haram. Akan tapi dalam hal ini dihukumi boleh menggugurkan aborsi jika janin yang di dalam kandungan akan membahayakan sang ibu atau sang anak. Menurut Imam Hanafi, hukumnya boleh diaborsi sebelum ada uzur, selagi belum ada tanda kehidupan dan kandungan sekitar berumur 102 bulan. Aborsi itu haram. Semua aborsi itu haram kecuali membahayakan nyawa sang bunda. Nah, jadi mana tadi ya? Itu sudah ada di PP Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 yang bunyinya yaitu dilarang melakukan aborsi kecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Jadi yang bisa mengira-ngirakan sang bunda itu bakalan meninggal apabila enggak mengaborsi bayinya itu yaitu dokter. Jadi yang bisa mengira-ngirakan, bisa memutuskan itu dokter, tapi semuanya juga berserah kepada pihak keluarga, gitu ya. Dan juga di sini disangkut dan kehamilan akibat pemerkosaan itu bisa menimbulkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Jadi menurut PP yaitu PP nomor 61 itu hukumnya boleh untuk ini yang kasus pemerkosaan. Alasannya yaitu trauma psikologis. Dan juga ini mau. Jadi tapi sebagian ulama itu memperbolehkan kalau usia janinnya itu belum berumur 40 hari. Nah, untuk lebih
dari 40 hari itu sebagian ulama menyatakan tidak boleh. Ya mungkin ya. Ya sekian. Give applause for group selanjutnya kelompoknya Hendrik. Hukum asal aborsi itu sebenarnya tidak boleh. Namun untuk alasan medis ada pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, larangan aborsi itu dikecualikan untuk kedaruratan medis dan untuk korban pemerkosaan. Dan ini juga ada fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005. Terus untuk korban pemerkosaan itu ada ulama yang menyatakan boleh dengan syarat apabila janin itu belum berusia 40 hari. Dan juga dengan syarat itu kalau tidak diaborsi nanti ibunya itu akan mengalami trauma. Kemudian hukum yang kedua itu ulama itu tidak boleh melarang aborsi dengan alasan semenjak bertemunya sel sperma dan sel telur kemudian muncul janin dan menetap di rahim maka harap untuk diaborsi. Oke, give applause for Nani. Sekarang kelompoknya Tendi. Langsung saja ya. Kalau secara medis itu boleh dengan alasan kesehatan. Selama sang ibu itu punya penyakit rahim. Nah, punya penyakit rahim dan sang dokter itu menyarankan untuk kiret. Jadi pengambilan rahimnya itu. Biar supaya tidak menyebabkan kematian keduanya. Dan secara hukum itu haram. Dengan alasan jika usia kandungan sudah mencapai setelah umur 120 hari dari awal kehamilannya, maka hukumnya haram bagi pelaku yang menggugurkannya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, give applause for Mbak Tendi. Ayo, jelas bro. Jelas lihat di bawah ya. Dengan alasan tidak ditetapkan seperti yang ada di Undang-Undang Kesehatan Pasal 75 ayat 2 yang menyatakan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu atau janin. Dua, bagi korban pemerkosaan. Kalau yang aborsi kehamilan akibat pemerkosaan tidak boleh dengan alasan karena hal itu dilakukan dengan sengaja dan pemaksaan. Oke, give applause for Belasku. Nah, setelah lengkap semua perwakilan dari kelompok telah menyampaikan hasil diskusinya, guru dan siswa kita akan bersama-sama menyimpulkan pembelajaran metode number together kali ini. Ada yang mau coba menyimpulkan lebih dahulu? Raise your hand yang mau membantu menyimpulkan. Is there anyone want to make a conclusion for us? Ayo. No one? Safwan? Menyimpulkan? Menyimpulkan. Oman. Gak ada, langsung gak gitu. Mas Indra akan menyimpulkan. Oh iya, biar Ridho ngomong. Terima kasih dari anak-anak sekalian dan pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Aduh, sudah Bapak Ibu dong. Berkaitan dengan aborsi. Jadi aborsi itu kan sebenarnya tadi yang dilarang dalam agama Islam, tapi kita melihat kontennya terdapat beberapa hukum. Dilihat dari sini, ini menurut saya ya, jika saya baca tadi malam itu bisa dihubungkan juga. Yang pertama ketika sebelum dikeluarkan roh, yang kedua setelah diberikan roh atas sudah nyawanya, yang ketiga itu ketika
keadaan darurat atau dalam keadaan bahaya. Yang pertama, ketika sebelum bikin kantong itu ada yang mengatakan boleh. Ini pendapat dari Sen Zakaria Al-Ansari atau jadi sebagian dari mazhab Syafi'i itu membolehkan aborsi ketika belum adanya. Terus sebagian mazhab Malik itu melaporkan ketika tidak ada wudhu, ketika janin itu nanti diperkirakan oleh dokter membahayakan, itu hukumnya makro. Ini menurut Arab Malik. Dan haram ini menurut Imam Ghazali. Jadi menurut Imam Ghazali, ketika tidak ada wudhu atau ketika dalam keadaan bahaya itu hukumnya haram itu dibutuhkan. Karena di sini sperma yang sudah masuk ke dalam rahim dan perkembangan yang siap memang dibutuhkan. Jadi ini karena sel terbentuk dan sperma sudah menerima sudah mau menerima kehidupan, itu hukumnya haram diberikan menurut Imam Ghazali. Terus yang kedua, ini aborsi setelah ditemukannya roh. Mayoritas ulama berpendapat haram ketika tidak ada wudhu. Jadi ketika ada suami istri ya, tidak ada wudhu, kemudian bayi sudah berusia dari 4 bulan, ketika sudah 4 bulan itu biasanya sudah ada nyawanya. Itu ketika tidak ada wudhu, semua-semua berhenti, anak-anak dan sebagainya itu punya. Yang ketiga itu ketika ada wudhu atau dalam keadaan bulan itu semua ulama hukumnya membolehkan atau sepakat gitu. Itu kesimpulan dari kami dari Bapak Ibu. Ubur. Jadi ya intinya kalau dalam Islam dibagi hukumnya jadi 3. Sebelum ada ruh, ada boleh menurut Zakaria, makruh menurut Malik, haram menurut Ghazali. Itu kalau sebelum ruh. Sesudah ada ruh mutlak haram. Yang ketiga, ketika ada udur. Sebelum ataupun sesudah ada ruh udur boleh digugurkan. Menurut Islam. Ya, menurut Islam. Kalau karena kita ada di Indonesia, dua-duanya tetap kita pakai. Dua-duanya ini juga menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75 Ayat 1 sama juga Peraturan Pemerintah Nomor 16. apa tadi? 16. Iya, Nomor 16 Tahun 2014. Ya. Aborsi menggugurkan kandungan itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Di Indonesia ini sudah gabungan dari tentang agama Islam juga dilihat dari perspektif Islam dan juga perspektif korban atau psikologi. Di Indonesia diperbolehkannya ya kalau yang Undang-Undang 75 itu mutlak tidak boleh ya, mutlak tidak boleh. Tapi di PP, di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 itu boleh, di Indonesia itu dibolehkan dengan 3 syarat. 1, membahayakan ini bisa membahayakan ibu, bisa membahayakan anak ya, bisa nanti kalau dipertahankan ibunya yang meninggal ataupun anaknya juga juga. Yang kedua, diperbolehkan bisa diperkirakan bayinya cacat janin. Oke, cacat janin. Yang ketiga, pemerkosaan ya. 3 ini umur berapapun sebelum ataupun sesudah ditiupkannya ruh boleh digugurkan. Oke. Iya. Kalau kita menguji ketika diperbolehkannya aborsi kan kalau menurut
Imam Malik, Imam Ghazali, kalau Imam Zakaria boleh. Kalau tapi ada syaratnya, kalau apa namanya janin tersebut belum ditiupkan ruh. Nah, itu cara mengujinya itu bagaimana kira-kira? Uji apa? Titipkan ya, Ru? Iya. Ketika bayi itu kan ketika ada rohnya, ketika sudah ada nyawanya atau belum kan bisa dilihat dari Apa nih gitu loh? Kita jantung saya. Kita jantung ya. iya kan ketika sudah bayi itu setelah berarti sudah ada nyawanya ketika sebelum Jadi yang dilihat detak jantung ya, pasti detak jantung. kalau dilihat dari setelah dari rohnya itunya nggak bisa harus di meskipun bisa mungkin harus seorang dukun bayi yang ambil. Ya, itu kalau menurut di kesehatan. Di hadis Arba'in Nawawi yang kedua kan juga ada hadis Abu Hurairah atau Muslim gitu. Alakotan dipelajari segumpal darah, cuma menggunakan dipelajari, kemudian segumpal daging, mengalir kalian 500, paling kau ruhu. Jadi ruh itu ditiupkan di 120 hari, diperkirakan ya. Islam memperkirakan di 120 hari. Kemudian kenapa tadi pasti ada yang menemukan 40 hari, 40 hari? Ada yang menemukan 40 hari? Semua. Karena ini pada dasarnya tidak ada ketentuan pasti di 120 hari. Kenapa ada 40 hari? Untuk berhati-hatian supaya tidak terlalu dekat dengan 120 hari. Nah, itu kalau bisa. Kalau di kesehatan, betul, USG dilihat detak jantung dari bayi sudah muncul di 4 bulan pertama. Oke? Clear? Tak kuat? Oh iya, nah, kelebihan, kemudian kekurangan, manfaatnya dari pembelajaran language head together. Silakan Mbak Cindy. Kalau kerjanya itu meningkatkan presentasi belajar, kemudian waktunya yang lebih banyak, kemudian melatih siswa mencari jawaban yang tepat, terus menjadikan siswa lebih aktif mencari hal yang belum dipahami. Terus kalau kekurangannya itu siswa yang pandai mendominasi, siswa yang lemah jadi minder. Kemudian adanya siswa yang hanya menyari pekerjaan siswa yang pandai tanpa memahaminya. Kemudian mengelompokkan siswa yang memerlukan pengaturan tempat duduk dan waktu khusus. Kekurangannya. Ada juga trik untuk metode ini. Metode ini tadi kan kurang terstruktur ya. Dalam artian kita sendiri bingung mana yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nanti sebagai guru bisa menyiapkan nomor. Bisa ditaruh di jidat, di kerudung ataupun di dada. Ya, kertas dikasih double tick ataupun peniti atau jarum dicetakkan supaya guru bisa tahu ngecek. You are the number 1, number 2, number 3. Oke? Clear everyone. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.